Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ustadz dan ustadzah, seluruh keluarga Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk kembali bertemu untuk sama-sama merealisasikan doa yang mungkin tadi kita baca setelah sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita sehingga kita dimudahkan untuk duduk di tempat ini untuk belajar, dan tentunya semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa berlindung kepada Allah semoga setiap ilmu yang kita pelajari tidak menjadi ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian Ustadz dan Ustadzah, pertemuan yang lalu dengan saya dan pertemuan ini dengan saya kembali karena qadarullah Ustadz Ahmad berhalangan hadir karena masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, sehingga tadi pagi jam 6:30 ngabari saya untuk diminta menggantikan. Mohon maaf, mbok pilih, mbok menawi apa yang kita sampaikan kurang kurang maksimal karena persiapan juga sangat mepet sekali. Oke Ustadz dan Ustadzah, Ustadz Yunus terutama yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk pada pembahasan yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab yang ketujuh. Bab yang ke-7, babun fil yaqini wat tawakkul. Bab pembahasan dalam masalah yakin dan tawakal. Ini Syekh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang yakin, kemudian menyebutkan tentang tawakal, dijadikan satu bab. Saya dapat ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang faidah
apabila terkumpul pada diri seorang hamba dua hal ini. Kalau terkumpul pada diri seorang hamba keyakinan, kalau terkumpul pada diri seorang hamba ketawakalannya kepada Allah, apa yang akan dia peroleh? Kita lihat ucapan Ibnu Utsaimin, fa fi hatainil martabatain al yaqini wat tawakkuli yahsulu lil insani maqsiduhu fid dunya wal akhirah. Apabila atau fa fi hatainil martabatain al yaqini wat tawakkul, pada keyakinan dan pada ketawakalannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang manusia akan mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia dan di akhirat. Dengan dua hal ini, dengan keyakinan dan dengan tawakal kepada Allah, maka keinginan seorang manusia akan didapatkan dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkannya. Nah, ini penting. Setelah ini beliau mengatakan wa yastarihu wa ya'ishu mutmainnan sa'idan. Dan seorang manusia ketika pada dirinya ada keyakinan kepada Allah, ketika dalam dirinya ada rasa tawakal kepada Allah, dia akan mustareh hidupnya. Dia akan mustareh ini tenang hidupnya. Wa ya'ishu sa'idan mutmainnan, dan dia akan hidup penuh dengan tumaknina dan bahagia. Kalau dalam dirinya ada keyakinan, ada tawakal kepada Allah, hidupnya mustareh, hidupnya bahagia, hidupnya tumaknina. Kenapa demikian? Kenapa seseorang hamba kalau punya keyakinan, kemudian punya ketawakalan kepada Allah, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya mustareh? Kata beliau di sini, li'annahu muqinun bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluh. Karena dia yakin apa saja yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kena musibah, yakin ini sudah ditulis oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara doa yang sering diminta oleh Nabi Muhammad adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada saya, kata Nabi Muhammad, 1, 2, dan yang ketiga yang saya bahas aja karena waktunya mepet, wa minal yaqin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya keyakinan. Ini Nabi Muhammad minta yakin kepada Allah. Kenapa kok Nabi Muhammad minta yakin? Beliau jelaskan, allati wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Yang dengan keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua musibah di atas dunia jadi hayyin, jadi gampang, jadi mudah, jadi enak dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ibnu Utsaimin, beliau atau seseorang yang terkumpul dalam hatinya keyakinan dan tawakal kepada Allah, mustareh, ya'ish mutmainnan sa'idan. Kemudian beliau juga menyebutkan wa mutawakkilun 'alallahi azza wa jalla, dan seorang hamba hidupnya mustareh, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, mutmainnah, karena dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini pensyarah kitab ini yaitu Syekh Abu Usamah Salim bin Abdil bin Id al-Hilali rahimahullah au hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, menukilkan ucapan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Qala Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullah ta'ala fi Madarijis Salikin mubayyinan ma'nal yaqin wa huwa minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Subhanallah. Berarti pentingnya keyakinan. Beliau menjelaskan kedudukan keyakinan, wa huwa minal iman, kedudukan keyakinan bagi iman itu bimanzilatir ruh minal jasad. Itu layaknya ruh bagi jasad. Kalau dipermudah gampangnya, kalau yakin itu ibarat ruh dan iman itu ibarat jasad, maka jasad tidak akan bisa hidup tanpa ruh. Maka sama, keimanan tidak akan bisa mantap, tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa tumbuh ketika dia tidak ada
keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu sedikit tentang yakin. Kemudian sekarang kita sedikit nyinggung masalah tawakal. Tawakal insya Allah mafhum ladal jami'ah. Insya Allah kita semua sering mendengar istilah tawakal. Tawakal sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya juga Syekh Abu Usama Salim bin Aid al-Hilali menukilkan ucapan Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Jujurnya seseorang i'timad, menggantungkan hatinya kepada Allah. Jujurnya seseorang menyandarkan hatinya kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fistijlabil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah kulliha. Pada dua perkara dia gantungkan hatinya kepada Allah, pada dua perkara. Pertama, pada apa yang ingin dia peroleh. Dia pingin sesuatu, dia gantungkan hatinya kepada Allah. Dan dia pingin dihindarkan dari sesuatu, dia pun gantungkan hatinya kepada Allah. Kemudian di antara ulama yang lain menyebutkan i'timadul qalbi 'ala Allah, sambil melakukan sebab, badlil asbab, sambil melakukan sebab. Dan ini yang digarisbawahi oleh para ulama. Tawakal itu bukan sekedar pasrah. Kalau tidak salah saya pernah dengar ucapan ini dulu dari Ustadz Arifin Badri, dan beliau menukilkan ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga. Beliau mengucapkan ucapan bagus, la taj'al tawakkulaka ajzan wa la taj'al ajzaka tawakkula. Jangan kamu, kurang lebih lah maknanya, la taj'al tawakkulaka ajza, jangan sampai tawakalmu itu menjadikan kamu malas. Yang penting tawakal lah, yang penting tawakal. La taj'al tawakkulaka ajza, jangan sampai tawakal itu menjadikan engkau malas. Karena makna tawakal adalah ma'abadil asbab, gantung sama Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, tapi juga melakukan sebab. Jadi jangan sampai tawakal itu menjadikan kita malas. Wala taj'al ajzaka tawakkula, dan jangan, kurang lebih maknanya, dan jangan tutupi rasa malasmu dengan casing tawakal. Jangan males, tapi ditutupi biar kelihatan keren dengan istilah tawakal. Maka ini dua hal penting. Jangan sampai engkau jadikan tawakal, jangan sampai tawakal menjadikan kamu malas, dan jangan tutupi kemalasanmu dengan casing tawakal. Ustadz dan ustazah, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa yang semoga dicintai, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang baik-baik nurun kepada saya dan panjenengan semua. Kita masuk pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam surat Al-Ahzab tentang keadaan para sahabat Nabi Muhammad yang dikepung oleh seluruh sekutu. Orang Quraisy, orang Yahudi, hasarul Madinah. Mereka semua nutupi kota Madinah, ingin menyerang Nabi Muhammad SAW. Asyratu alaf, ada kurang lebih jumlah total pasukan yang akan menyerang kota Madinah 10.000 pasukan. 10.000 pasukan ingin menyerang Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Walamma ra'al mu'minun, tapi ingatnya 10.000 pasukan mereka sudah mengepung kota Madinah, siap untuk menyerang. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang-orang mukmin melihat itu sekutu
tentara yang jumlahnya 10.000. Qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Ini sekarang ini kita akan melihat apa yang Allah janjikan kepada kita dan apa yang dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kritis kondisinya, semakin mepet kondisinya, mereka semakin mantap. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini apa yang dijanjikan oleh Allah dan ini yang apa dijanjikan oleh Rasul SAW, dan Allah benar dan Rasul SAW juga benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah menambah kepercayaan mereka kecuali imannya tambah dan pasrahnya tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain. Ayat yang lain. Yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ini juga sama. Kalau tadi ayat yang pertama kondisinya tentang perang Ahzab, 10.000 pasukan mengepung kota Madinah, genting, darurat, sudah lap-lapan, mereka tambah yakin. Kondisi ini juga sama, ayat Ali Imran ayat 173, 174, kondisinya juga sama-sama genting. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kondisi sahabat Nabi Muhammad plus Nabi Muhammad ketika mereka porak-poranda, kalang kabut, kalah di perang Uhud. Kita semua mafhum ceritanya, sudah pernah dengar tentang bagaimana kekalahan yang dialami oleh orang-orang atau oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka dipukul mundur balik ke kota Madinah. Abu Sufyan ketika itu ingin benar-benar mencabut kekalahan itu dari akar-akarnya. Jadi benar-benar dijadikan kalahnya temenanan. Datang itu Abu Sufyan dengan bala tentaranya ingin mendatangi kota Madinah. Ingin mencabut akar Islam dari akar-akarnya. Sudah kalah sekaligus dikalahkan. Para sahabat dan orang-orang ketika itu mendengar Abu Sufyan mau datang ke kota Madinah. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Terdengar kabar itu, lihat Abu Sufyan dan bala tentaranya setelah mereka berhasil mengalahkan sahabat Nabi Muhammad, mereka berkumpul ingin datang ke sini. Bayangkan itu kondisinya sudah kalah di kota Madinah. Secara psikolog sudah kena. Sudah psikologinya kena, kemudian badannya juga bukan sekedar 1-2 anak panah yang tertusuk. Puluhan sayatan pedang tertusuk. Kalau tidak salah saya pernah dengar Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala menceritakan sahabat Nabi Muhammad SAW sudah luar biasa lah. Sayatan pedangnya, tusukan panahnya, tusukan tombaknya luar biasa. Sudah secara badan lemas, banyak tusukan pedang dan sayatan pedang, secara psikologis juga kalah. Kemudian Abu Sufyan datang ingin mencabut sekaligus akar-akarnya. Innan nasa qad jama'u lakum. Lihat ini, manusia sudah berkumpul untuk mengalahkan kalian kembali. Fakhshawhum, ditumbuhkan rasa takut kepada orang-orang kafir. Lihat orang kafir masih menang, kemudian mereka sekarang mau datang lagi, mau menyerang kalian lagi. Apa yang dikatakan oleh Allah tentang para sahabat Nabi Muhammad? Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata hal itu tidak mengurungkan kepercayaan mereka, tetapi malah menambah keadaan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kami, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pelindung. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ayat senada juga Allah firmankan dalam ayat yang lain, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Ayat yang lain Allah juga berfirman, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi
tawakkalna. Ini ayat saya dapat faidah dari pertama Syekh Shalih Al-Utsaimin dan yang kedua dari Syekh Firanda hafizahullah taala atau hafizahumullah taala. Ustaz Firanda menyebutkan tentang surat Ar-Rahman. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah huwar rahman, dialah Allah zat yang maha penyayang. Ustadz dan ustazah, teman-teman semua, keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Abbas Puradesa yang saya hormati dan saya muliakan, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala kita semua tahu punya lebih dari 99 nama. Walillahil asmaul husna. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah tawakal, Allah sebutkan namanya Ar-Rahman. Qul huwar rahman, katakanlah dialah Allah zat yang maha penyayang, zat yang maha pengasih. Amanna bihi, kami beriman kepada Allah zat yang maha pengasih. Wa alaihi tawakkalna, dan kami juga bertawakal kepada zat yang maha pengasih. Allah sebutkan dulu nama Allah Ar-Rahman, ditebeli sama Allah. Qul huwar rahman, katakanlah dialah Allah zat yang maha rahman. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ada isyarat faidah yang disebutkan oleh Ustaz Firanda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tentang perintah tawakal dengan nama Allah Ar-Rahman. Kenapa demikian? Karena ini faidah luar biasa, karena siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka sejatinya dia bertawakal kepada Zat yang Maha Pengasih. Bahkan kita semua sepakat, kasih sayang Allah kepada saya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada saya. Kasih sayang ibu jenengan kepada jenengan itu tidak lebih besar daripada kasih sayang Allah kepada panjenengan. Jika seandainya ibu tidak ada yang mau melukai anaknya karena besarnya kasih sayang dia kepada anaknya, maka bagaimana dengan kasih sayang Allah yang dia lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita semuanya. Makanya siapa yang bertawakal kepada Allah, dia tidak akan pernah rugi. Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya belum pernah rugi, nyesel ketika saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga memberikan faedah, siapa yang bertawakal kepada Allah nggak pernah rugi. Kenapa nggak pernah rugi? Karena satu, Allah Ar-Rahman. Karena dua, Allah Al-Hayy. Allah adalah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Kemudian di ayat yang lain, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kata Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan Allah menyebutkan kata Al-Aziz, wa tawakkal 'alal aziz, dan bertawakallah kepada Allah zat yang maha perkasa. Dengan keperkasaan Allah, Allah mampu untuk menghindarkan Anda dari hal-hal yang Anda takutkan. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan Allah kemudian menyebutkan nama Ar-Rahim karena dengan kasih sayang Allah, Allah mampu mendatangkan semua apa yang Anda inginkan. Seperti tadi ucapan Ibnu Rajab, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk tawakal dalam dua hal, dalam menarik sesuatu yang kita inginkan dan dalam menolak sesuatu yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah kecewa selama-lamanya. Wallahu ta'ala ala wa a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan tentang masalah tawakal. Masih banyak hadis dan ayat Al-Quran yang belum kita sebutkan, tapi semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi tentunya dan kepada panjenengan semuanya. Tidak lain dan tidak bukan, kita mengamalkan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ad-dinu an-nasiha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.